Hadirin hadirat, muslimin muslimat, semua yang berhadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La farqa bainal arabi wal ajam. Tiada beza antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tiada beza antara yang kulit putih dengan yang kulit hitam. Kalau yang masuk surga itu putih saja, saya masuk juga, cuma agak lambat sedikit. Maka yang paling mulia di sisi Allah adalah khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling banyak pahalanya malam ini? Bukan Abdul Somad, sebab dia datang terlambat. Yang paling banyak pahalanya adalah encik-encik, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin jemputan majlis yang datang tadi dari pukul berapa? Ada cakap pukul 5, ada pukul 3, pukul 6. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang mendapatkan jihad fi sabilillah. Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Yang niatnya ada macam-macam, maka cukup satu macam. Niatnya hanya bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maulid itu yang pertama niat. Niatnya memuliakan, menta'zimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' as-Siratil Mustaqim? Fata'zimul maulid wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di tempat lain kalau saya sebutkan teks Arab begini, selepas saya terjemah ke bahasa Melayu baru jamaahnya mengangguk. Di Bintulu belum saya terjemah sudah mengangguk. Fata'zimul maulid, memuliakan maulid, wattikhadhuhu mausiman, menjadikannya sebagai sebuah perkumpulan beramai-ramai. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebahagian orang. Wa yakunu lahu ajrun 'azim, mereka mendapatkan pahala yang besar. Li husni qasdihi, karena niatnya baik, wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka niat kita malam ini adalah menta'zimkan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di majlis itu mesti ada membaca ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Niat baik sudah, membacakan ayat Al-Quran sudah, kemudian melantunkan solawat. Sebenarnya tadi di awal sudah ada solawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada solawat yang pakai lantunan, pakai irama, pakai lagu. Sudah juga dengan grup hadrah kita, munsyid kita, lengkap dengan duf gendangnya. Tapi saya tadi tidak mendengar dari awal. Saya ingin semua jamaah, sebab ini yang nampak yang ada terang saja, yang gelap ini sampai mana batas tak nampak. Jadi yang ada flash tolong on kan, nyalakan, boleh? Salatullah salamullah ala taha Rasulillah
salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Niat baik sudah, membacakan ayat Quran sudah, berselawat bersama-sama sudah. Sekarang tazkirah amar ma'ruf nahi mungkar tentang sejarah Nabi Muhammad SAW nanti akan ditutup dengan doa. Dan kata Imam Al-Hafiz Abdurrahman As-Suyuti dalam Al-Hawi Al-Fatawi, seeloknya maulid itu ada makan. Jadi kalau ada makan, makanlah. Nah, kalau tak ada, nanti balik makan di rumah masing-masing. Nah, sekarang saya akan sampaikan tazkirah tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga. Bagaimana dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah, kata Sayyidatuna Aisyah, saya mencium bau maghafir. Maghafir itu madu, tapi baunya agak asam sedikit. Lalu Sayyidatuna Aisyah menutup hidungnya, bau maghafir ya Rasulullah. Apa kata Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau engkau tak suka maghafir wahai Aisyah, maka saya haramkan maghafir, saya tak akan makan minum maghafir lagi. Turunlah ayat, ya ayuhan nabi, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Jangan haramkan yang dihalalkan Allah hanya ingin menyenangkan hati istrimu. Apa pelajaran yang dapat kita ambil di sini? Nabi Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Kaunaini was Thaqalain, pemimpin dari segala nabi dan rasul. Ana sayyidu waladi Adam, saya pemimpin seluruh manusia. Tapi dia tetap sayang kepada istrinya. Kata istrinya bau, dia berjanji tidak akan makan lagi. Sekarang berapa banyak istri yang mengadukan bau mulut suaminya bau tembakau. Di Bintulu tak ada, ini ceritanya di tempat lain. Lalu apa kata istrinya? Abang bau tembakau, duit-duit aku, rumah-rumah aku. Bila kau tak suka, cari yang lain. Oh, ini bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nampaknya Ustaz Abdul Somad bagi tazkirah malam ini ada yang membisik-bisikkan. Abdul Somad bertausiah bagi tazkirah bukan mendengarkan bisik-bisik, karena yang suka bisik-bisik itu alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Abdul Somad menyampaikan apa yang ada dalam pikiran dia, bahwa kita menjaga, saling menjaga perasaan. Tentang bau yang sekecil itu pun dijaga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bau mulut, bagaimana dengan bau? Apalagi selepas mulut.
ketiak. Diajarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal fitrah, 5 daripada fitrah. Salah satu daripada fitrah ini adalah naftul ibti, mencabut bulu, maaf cakap bulu ketiak. Sebab kalau bulu ketiak jangan dicukur, dicabut. Kalau dicukur nanti bila tumbuh dia begini, maka dicabut. Jangan sampai kita bersolawat dengan flash sallallahu ala Muhammad, pejam mata, kawan dah pingsan. Dari hal-hal yang kecil, dari bau mulut, maka kata Nabi, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan, menyusahkan, maka aku wajibkan kepada umatku as-siwak inda kulli shalah, bersiwak. Cubalah tengok para habaib, para alim, para ulama, para tok guru kita, kalau dia sebelum sembahyang, sawus sufuf, luruskan shaf, luruskan shaf. Selepas itu dia ambil dari poket dia kantung, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, berlemah lembutlah kepada istri. Apa kata Nabi SAW? Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, bukan Ustaz Abdul Somad. Khairukum li ahli, orang yang baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang baik kepada istri saya. Nabi SAW tidak pernah memanggil istrinya ya Aisyah, tak ada. Apa kata Nabi memanggil istrinya? Ya Humairah, ya Humairah, wahai engkau. Ahmar artinya merah, Humairah, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerah-merahan, ya Humairah. Jadi yang selama ini memanggil istrinya nama abalik dari maulid Nabi ini, cubalah berubah. Boleh saya panggil istri saya ya Humairah, Ustaz? Apa salahnya? Balik dari sini, ya Humairah. Tapi dia tak putih, dia tak apa-apa. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang. Apalah payahnya menyenangkan hati orang? Balik dari sini, ya Humairah, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau cahaya matahari kena kemerah-merahan. Abang, kata dia, tak apa-apa, jangan terlampau jujur. Ini terlalu jujur. Balik dari sini, ya Hajar Aswad. Ya Humairah, kalau engkau boleh menyenangkan perutnya, kenyangkan dengan makanan. Kalau engkau boleh membelikan pakaian, berikan pakaian. Tapi kalau kau tak boleh berikan apa-apa, idkhalus surur, memasukkan kesenangan, kebahagiaan ke dalam hati pasangan. Begitulah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ada di hadapan saya, di kanan, di kiri, di belakang. Insya Allah ini adalah para suami-suami yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang belum jumpa jodoh, mudah-mudahan bi barakatil maulid berjumpa dengan jodoh insya Allah. Banyak betul yang belum nikah. Kalau saya tengok yang nyebut amin ini udah anak 2, anak 3. Takutnya barokah maulid Nabi terkabul pula. Insya Allah semua yang baik-baik didekatkan Allah, yang buruk-buruk dijauhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Nabi menyiapkan makanan. Untuk siapa ini makanan? Dikirimkan kepada sahabat-sahabat Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra yang sudah meninggal dunia. Walaupun Khadijah sudah meninggal, kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya dikirimkan makanan, tetap menyambung tali silaturahim. Cemburu Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah tak sempat berjumpa sebab dia masih kecil lagi. Meninggal Ummul Mukminin Khadijah, Nabi tetap menyebutnya. Lalu kemudian ada cemburu di hati Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dialah yang memberikan anak-anak perempuan. Ada
Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada Fatimatu Zahra, 4 perempuan. Ada seorang lelaki bernama Al-Qasim, ada Abdullah, lalu kemudian ada seorang anak laki-laki yang lahir dari perempuan dari Mesir, itulah dia Maria Al-Qibtiyah. Begitulah Nabi Muhammad sebagai seorang suami, sebagai seorang lelaki. Bagaimana ketika dia menikah dengan Khadijah? Isruna bakarah, 20 ekor unta. Berapa harga unta sekarang? Cari di YouTube, cari di www.google.com, tanya berapa ringgit, berapa rial. 20 ekor unta ditambah beberapa auqiyah emas. Saya takut juga menyebutkan harga mahar ini. Saya khawatir selepas saya balik esok semua pemuda-pemuda unjuk perasaan turunkan harga mahar. Kedatangan Abdul Somad menaikkan harga mahar di Bintulu. Ini saya ingin menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW memuliakan perempuan, menaikkan harkat martabat perempuan. Unta lebih mahal daripada kambing, unta lebih mahal daripada lembu, unta lebih mahal daripada kuda. 20 ekor unta. Sekarang pemuda-pemuda kalau menikah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Lepas itu dia berbisik, Ar-Rahman belum hafal, kulhu. Tapi kerana sudah cinta, maka begitulah Allah memberikan kemudahan. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan laki-laki dengan harta warisan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kenapa laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan? Sebab laki-laki akan membayar mahar, sebab laki-laki akan memberikan nafkah. Dalam Islam 5 kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, makan. Puan sudah dibagi makan? Dari bunyinya belum. Yang kedua, pakaian. Sudah dibagi pakaian? Alhamdulillah. Tadi saya keluar dari hotel, saya tengok beberapa belum dapat pakaian. Yang ketiga, tempat rumah yang baik sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jangan paksa dia lebih. Saya nak rumah yang besar, saya nak kereta yang besar, saya nak gelang yang besar. Mati dia. Sesuaikanlah dengan kemampuan dia. Makan, pakaian, tempat rumah, pendidikan. Wahai para suami, semestinya kamu yang mendidik istrimu membaca Al-Quran, mestinya kamu yang mendidik istrimu salat, mestinya engkau yang mendidik istrimu fiqh, tauhid, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Tapi kerana suami juga tidak mampu, tidak berilmu, maka dia datangkan cikgu, guru mengajarkan Al-Quran. Sudahkah suami-suami mengajarkan istrinya mengaji? Kalau belum, dia datangkan guru mengaji ke rumah. Kalau tidak juga, dialah yang membawa istrinya ke surau. Dari maghrib ke isya kita akan ke surau. Kamu mengaji, abang tak mengaji, mata abang dah kabur. Lelaki tak boleh main tunjuk-tunjuk saja, dia pun juga mesti mengaji. Balik ke rumah selepas sembahyang subuh, dia panggil istrinya, oh my darling, baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Dari awal nikah sampai anak 3, kenapa Yasin terus? Persiapan bila abang mati. Oke lah, tak apa. Anak yang pertama baca, anak yang kedua baca. Kami dah baca dah, ayah tak baca. Nampaknya waktu tak cukup, ayah nak masuk office. Begitu caranya kalau belum pandai mengaji. Diam-diam kita belajar kepada cikgu. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, laki-laki yang meluruskan perempuan.
Perempuan itu macam tulang rusuk, kata Nabi. Khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Ini tulang rusuk yang paling atas, ini paling bengkok. Itulah perempuan. Makanya kalau ada pemuda belia, setiap kali pergi ke tempat makan, restoran, selalu pesan sup tulang rusuk. Bila ditanya, kenapa awak ni tiap makan minta sup tulang rusuk? Saya mencari tulang rusuk yang hilang. Laki-laki menjaga perempuan atau perempuan menjaga laki-laki? Memang yang paling selamat diam. Oke, saya mendengar jawaban bahwa lelaki menjaga perempuan. Ini di dada sebelah kiri ada jantung yang berdegup, yang berdetak. Jantung ini kalau normal begitu bunyinya, tapi kalau sedang jatuh cinta atau jatuh tarikh bayar utang. Laki-laki adalah jantung, mana perempuan? Perempuan adalah tulang yang melindungi jantung. Kalau terjadi accident, kalau terjatuh, kalau tumbang, naik tangga, maka yang melindungi jantung adalah tulang yang bengkok. Sekarang saya tanya, laki-laki menjaga perempuan atau perempuan menjaga laki-laki? Kuat suara ini. Perempuanlah menjaga laki-laki. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, apa kata Allah? Hunna libasul lakum. Perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki. Wa antum libasul lahun. Dan laki-laki menjadi pakaian bagi perempuan. Apa guna pakaian? Menutupi segala kekurangan. Saya berani bagi tazkirah malam ini sebab ada pakaian. Kepala tutup, badan tutup 3 lapis, t-shirt dalam, kemeja di luar, pakai sorban hijau. Kenapa Ustaz pakai sorban? Sebab kalau saya tak pakai sorban datang kemari, orang akan tanya, macam mirip Ustaz Abdul Somad. Maka pakaian menunjukkan identiti seseorang. Bagaimana seorang suami, apakah dia baik atau tak baik, ditengok dari bagaimana istrinya. Sebab istri adalah pakaian bagi seorang suami. Kalau nampak istrinya pakai baju tudung labuh, baju panjang, maka orang pun tahu, oh ini adalah suami yang soleh. Tapi kalau nampak istri, tak usahlah kita sebut, maka itu menunjukkan identiti seorang suami. Mudah-mudahan barokah Maulidur Rasul, suami yang belum baik selepas maulid ini menjadi suami yang baik-baik semua insyaallah. Ya Allah, berkat bibarakati Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, balik daripada majlis maulid ini, suami ini menjadi suami yang taat kepada Allah, menjadi suami yang boleh menjadi imam bagi istri dan anak-anaknya insyaallah. Amin ya rabbal. Makanya puan, kalau punya anak perempuan, ingin mencari menantu, carilah menantu yang boleh menjadi imam. Saya bagi tazkirah di satu kota, pagi saya breakfast di restoran, di hotel saya makan. Masa saya sedang makan, datang seorang perempuan, Ustaz Abdul Somad. Oh iya betul, kata saya. Ini ada kaki tangan saya, pegawai di office saya. Terus ada apa puan? Saya nak cari imam, kata dia. Kata saya ini khotib. Dia nak cari imam pula. Mencari imam yang membimbing bacaan solat, zikirnya, rambutnya tak keluar sehelai, pakaiannya tertutup, tudungnya tudung panjang, berhijab, kata-katanya, sosial medianya. Jangan sampai dia keluar rumah bersolek cantik untuk suami orang lain, tapi kalau dia di rumah macam kuntilanak. Ustaz Abdul Somad ni tazkirah macam menyinggung saya ni. Abdul Somad kalau bagi tazkirah, dia tak ada menyinggung, dia tak ada menyindir, dia tak ingin menyakiti hati jemaah. Maka kunci mendengar tazkirah Ustaz Abdul Somad, satu, jangan tersinggung.
Ada beberapa jamaah tersinggung, balik meninggal. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat zahir dan batin insyaallah. Amin ya rabbal. Kenapa tanda hari kiamat itu dikatakan Nabi li khamsina mar'atan, untuk 50 perempuan, al-qayyimul wahid. Selalu banyak orang menerjemahkan tanda hari kiamat 50 perempuan, ada satu laki-laki. Ini terjemah kurang betul, kurang tepat. Sebab Nabi tidak mengatakan li khamsina mar'atan ar-rajul wahid, bukan satu lelaki kata Nabi, tapi Nabi mengatakan al-qayyimul wahid, seorang laki-laki yang mampu meluruskan, mendidik, mengajar perempuan. Banyak lelaki tapi tidak mampu mendidik dan mengajar perempuan. Bukan berarti sekarang kita hitung kira berapa lelaki sekarang, berapa perempuan, belum lagi cukup 50 perempuan satu lelaki. Oh kalau begitu kiamat masih lama lagi. Bukan begitu. Maknanya 50 perempuan tapi tak ada satu pun lelaki, kalaupun ada hanya seorang saja yang berani untuk meluruskan kesilapan, kesalahan, kekhilafan perempuan. Sekarang banyak lelaki yang takut kepada istri. Betul? Betul, banyak. Ustaz Abdul Somad? Ya. Boleh saya tanya pada Ustaz? Boleh. Apa soalannya? Apa hukumnya lelaki yang takut kepada istri, Ustaz Somad? Suami yang takut kepada istri, nanti kalau dia mati dia tidak kena azab kubur. Kenapa macam tu? Sebab malaikat waktu nak azab dia, kata malaikat satu lagi, ini tak usah kita azab. Kenapa? Sebab di dunia dah azab betul. Dah tenang. Dari bunyi gelaknya macam ada puas hati saya. Tak ada di sini. Di Bintulu ni suaminya dah baik-baik. Kalau suami tak baik, takkan mungkin istrinya datang Maulidur Rasul. Betul? Di Bintulu ni istri pun dah baik-baik. Kalau istri tak baik, takkan mungkin suami datang Maulidur Rasul. Abang nak ke mana? Abang nak pergi Maulidur Rasul. Jangan pergi-pergi. Sini saja. Pintu dah saya kunci. Kunci dah saya buang. Ini semua pastilah karena suaminya baik. Kalau suaminya baik, istrinya baik, insya Allah anak-anaknya baik, keturunannya baik, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kulli Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Saya tak ada suruh hidupkan flash. Kenapa Ustaz tak suruh hidupkan flash? Yang tadi dah cukup untuk TikTok. Ini kenapa Ustaz tak suruh hidupkan flash lagi? Sebab kalau saya suruh hidupkan flash, nanti baterinya habis, low bat. Tiba-tiba selesai acara program Maulid malam ni balik, istri miss call, tak diangkat 3 kali, dikunci pintu. Saya yang salah. Itu yang saya tak mau. Saya tak mau nanti ada kesan ketika ditanya orang Bintulu, Ustaz Abdul Somad bagi Maulidur Rasul di Bintulu, ramai. Apa yang kau ingat? Aku tak balik ke rumah. Nah, jadi tak ada alasan handphone lowbat habis sebab Ustaz Abdul Somad. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Nah, yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin di rumahnya. Apakah suami-suami sekarang pemimpin di rumah? Jangan jawab. Kenapa jangan jawab? Jawablah dengan amal. Sebab kalau nanti jawab, yang satu menjawab iya, yang satu lagi kadang-kadang. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun
kamu akan ditanya, kamu akan disoal, kamu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lelaki yang lajang belum menikah, dia cukup sembahyang, sholli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala, sholli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi kalau dia sudah punya istri, dia bertanya, sudahkah engkau sembahyang? Apa bacaan sholat? Tadi aku tengok engkau sholat cepat betul, apa yang kau baca? Macam dapat goreng pisang panas. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Macam mana letak kaki, macam mana angkat tangan. Ingatkah wahai para suami, bila last sekali engkau mengajarkan tasyahud kepada istrimu? Wahai para lelaki, ingatkah engkau bila engkau membangunkan istrimu malam untuk tahajud? Ini sekarang bila saya tanya kepada lelaki-lelaki, hai lelaki-lelaki, siapa di antara kamu yang membangunkan perempuan malam? Yang menjawab bukan pula suami yang belum nikah. Saya, Ustaz. Kamu membangunkan siapa? My couple. Mana boleh couple dalam Islam? Ini Islamic couple. Kenapa Islamic couple? Kami ini walaupun couple tapi kami manggilnya ya akhi ya ukhti. Bulan yang kedua ya habibi ya habibati. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. Tak ada couple. Kalau kau memang lelaki sejati, datanglah membawa mahar, jangan cuma membawa mawar. Begitu lelaki. Boleh untuk status esok pagi. Ini datang bawa mawar, mawar murah, mawar tak layu-layu, mawar plastik. Bawalah mahar, dan maharnya mengajarkan surat Ar-Rahman insyaallah. Amin ya rabbal. Pukul 2 malam terjaga puan, terjaga pukul 2 malam mendengar Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an 'allamahul bayan. Di mana nih pukul 2 malam? Masjid belum lagi terdengar azan subuh. Itu menantu kita sayang. Ya Allah, beruntung bertuahnya anak kita. Ya bang, itu menantu kita malam ini dah tahajud. Kita dah hampir mati tak pernah tahajud. Cuba kita tengok dulu menantu kita sembahyang tahajud, nampak pintu terbuka, tengok rupanya televisyen belum mati lagi. Ya Allah, anak-anak perempuan kami selamatkan daripada lelaki yang tidak bertanggung jawab, yang tak boleh menjadi imam di dunia dan di akhirat. Bagi yang sudah, apa boleh buat? Nasi sudah menjadi cerita bubur pula lagi. InsyaAllah jadi bubur pun tak apalah, dibuang jangan. Bagi bawang goreng, bagi ayam sikit. Namanya laki apa? Laki bubur ayam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, laki saya ini Ustaz setiap malam membangunkan saya, menjagakan saya. Jaga. Dia bangunkan, jagakan awak. Kenapa? Dia nak pergi ke tandas takut hantu. Laki saya Pak Ustaz Abdul Somad, bila malam dia jagakan saya, dia jagakan awak tahajud tidak, suruh buat kopi sebab dia tengok Real Madrid, Manchester United, Liverpool. Ini tak ada di Bintulu, ini tempat lain. Semua yang kita cakapkan ini semua ada di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto, semua. Ada pun yang di sini nih, ini semuanya baik-baik semua. Amin ya rabbal. Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama, suami Nabi Muhammad SAW sebagai seorang suami. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW
sebagai seorang ayah. Sebagai seorang ayah, 4 anak perempuannya, anak perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Sayyidatuna Fatimah. Anak lelakinya Qasim, maka dia dipanggil dengan Abul Qasim. Abdullah. Ada satu lagi anak lelaki meninggal umur 18 bulan, menetes air matanya, menangis. Apa kata sahabat? Ama tardha ya Rasulullah, apakah engkau tidak ridha ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis anakmu meninggal? Kata Nabi, ini air mata kasih sayang. Jadi menangis boleh, jangan larang orang menangis. Yang tak boleh itu adalah meratap. Apa beda menangis dengan meratap? Kalau menangis hanya melelehkan air mata, tapi kalau meratap, kenapa laki aku yang mati? Kenapa bukan laki dia? Itu yang tak boleh. Menangis meratap di samping kubur, niyahah namanya, tak boleh. Sampai tu imam yang membacakan talqin di tepi, kenapa awak menangis? Warisannya sikit betul. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang ayah. Nabi sujudnya lama, sampai-sampai sahabat di belakang menyangka turun wahyu, bacaan sujud bertambah. Kenapa sujud lama betul? Selepas itu Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Rupanya cucu dia duduk di atas tengkuk. Nabi SAW gendong Sayyidina Al-Hasan, gendong Sayyidina Al-Husain, dia cium kiri, dia cium kanan. Datang seorang Arab Badui. Apa kata orang Arab Badui? Anak saya 10 lelaki, 1 pun tak ada yang saya cium. Memang Arab Badui ini keras. Orang kita sekeras-kerasnya orang kita, badan tegap, kumis melintang, tapi kalau dah ada anak kecil, nangning. Tapi Arab Badui ini keras. 10 anak lelaki saya, 1 pun tak ada yang saya cium. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man lam yurham, man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tidak akan berikan dia kasih sayang. Kenapa kalau menengok anak kecil kita, saya di mana-mana kalau ada tengok anak kecil, ingat anak di rumah. Asal jangan menengok bini orang, lupa bini di rumah. Dia tak boleh. Asal tengok anak kecil, macam anak saya. Boleh kita tengok, pergi ke rumah orang, pergi tazkirah, kita tengok, macam anak saya. Asal jangan apa, macam bini saya. Itu tak boleh. Ada adab, ada sopan santun, ada akhlakul karimah yang diajarkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bintulu ni agak panas sikit ya. Memang begitu kalau banyak minyak di bawah. Gas, ada gas di bawah. Ada tadi saya tengok oil, apa kata dia? Oil gas. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau sudah terbiasa di Bintulu ini biasa panas, nanti di neraka tak panas lagi. Apalah maksud Ustaz Somad cakap macam ini? Maknanya kita semua masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, dia masuk surga. Jadi sesiapa saja di sini yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Macam mana kalau dia tak sembahyang? Macam mana kalau dia tak puasa? Macam mana dia tak berzikir? Dia masuk surga, cuma dia transit dulu, masuk dulu neraka jahanam. Makanya kita selalu minta Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah, hebatnya orang Bintulu memuliakan Ustaz Abdul Somad. Dia buat gambar besar betul, gigi sebesar kapak. Idkhalus surur
menyenangkan hati. Hidung macam tanal mina, menyenangkan hati. Tolong lepas program maulid ni, gambar ni tolong simpan elok-elok, sebab di beberapa tempat saya tengok lepas tu hilang, diambil segala macam, ada program dijadikan tempat duduk. Pas muka saya tu, di situlah dia duduk. Rasa-rasa tercium pula di hidung kita. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sebagai seorang ayah, masa itu kalau ada anak perempuan, kuburkan dalam tanah hidup-hidup. Tapi Nabi memuliakan anak perempuan. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, masuk surga. Masuk surga bukan hanya dengan sholat, masuk surga bukan hanya dengan sedekah, masuk surga bukan hanya dengan haji mabrur, masuk surga bukan hanya dengan jihad, masuk surga dengan punya 3 anak perempuan. Saya baru 2, Ustaz, tambah 1 lagi. Ustaz Somad belum ada anak perempuan. Itulah hadis yang berat saya untuk sampaikan, tapi saya sampaikan juga. Saya anak pertama namanya Mizyan Hazik Abdillah, anak kedua namanya Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, dua-duanya lelaki. Tapi tentang anak perempuan selalu mana-mana saya sampaikan. Ini banyak orang bila ditanya, berapa anak awak? Anak saya 3, tapi itulah perempuan semua. Kenapa mesti malu dengan anak perempuan? Kenapa mesti merendahkan anak perempuan? Anak perempuan adalah kebanggaan. Zaman dulu orang malu punya anak perempuan, sekarang orang senang punya anak perempuan. Anak awak berapa? Anak saya 5, semuanya perempuan. Alhamdulillah, insya Allah maharnya mahal semua. Sebaik-baik perempuan, aqalluha mahran, orang yang paling rendah maharnya, paling murah maharnya. Manakala Nabi SAW sedang bagi tazkirah, tiba tegak seorang perempuan. Apa kata seorang perempuan ini? Inni wahabtu laka nafsi, saya berikan diri saya untukmu ya Rasulullah. Nabi dia no comment. Nabi terus bagi tazkirah. Dia tegak, mematung, diam, tak duduk. Lalu tegak seorang lelaki berdiri. Apa kata lelaki itu? Ya Rasulullah, kalau engkau tak mahu, untuk saya sajalah. Kata Nabi, kamu mau nikah dengan dia, apa maharnya? Kata dia, saya cari dulu ke rumah. Dicari ke rumah, dapat kain. Kata Nabi, kain untuk jadi mahar? Iya. Kainnya berapa? Kainnya 1 ya Rasulullah. Kalau kain 1 jadi mahar dipakai istrimu, kau pakai apa? Rupanya dia susah, tapi kemahuan dia untuk menikah ni kuat. Sekarang banyak orang ada duit, tak ada kemahuan nak menikah. Dulu orang kalau pemuda belia, lalu anak gadis dia tengok. Sekarang lalu anak gadis dia macam tak peduli. Lalu anak lajang baru dia tengok. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan pemuda belia kita dari LGBT semuanya, insyaallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, iltamis walau khataman min hadidin, balik ke rumah cari cincin walaupun dari besi. Dia cari-cari dari besi pun tak ada juga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal ma'aka minal Qur'an? Apakah engkau ada hafaz Al-Quran? Rupanya Quran pun dia tak hafaz semua. Suratu kada wa suratu kada wa suratu kada. Saya hafaz surah ini, saya hafaz surah ini, saya hafaz surah ini. Lalu Nabi nikahkan dia di majlis. Maka nikah yang paling elok adalah di majlis. Makanya kalau ada perempuan tegak, ada lelaki tegak, kita nikahkan terus di sini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan dia dengan maharnya mengajarkan Al-Qur'an. Begitulah Nabi memuliakan anak perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjatuhkan, tidak merendahkan. Dulu anak perempuan tak dapat warisan. Setelah Nabi Muhammad datang, anak perempuan dapat warisan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Dulu istri perempuan, istri memang perempuan lah.
perempuan sebagai istri tak dapat warisan. Selepas Nabi Muhammad datang, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tak ada anak. In kana lahunna waladun, kalau ada anak, falakumur rubu'u, kamu dapat 1/4 harta warisan. Jadi lelaki ini banyak dapat puan, mereka ini setengah. Kalau ada anak 1/4. Itulah maka kalau meninggal, dia yang menangis sebelah kiri saja, sebelah kanan dia tengok mana yang dipinang bulan depan. Bagaimana dengan perempuan? Walahunna rubu'u illam yakul lakum walad. Perempuan dapat 1/4 kalau tidak ada anak. Fa in kana lakum waladun, kalau ada anak, falahunna sumunu, maka perempuan dapat 1/8. Sebelum itu perempuan dijual sebagai budak hamba sahaya, perempuan diwariskan. Tapi selepas Islam datang, harkat martabat perempuan dinaikkan tinggi. Siapa yang pertama masuk Islam selepas Nabi Muhammad SAW? Perempuan. Yang masuk Islam tu lelaki. Ustaz Abu Somad, Abu Bakar Siddiq. Cuba baca sejarah. Nabi dapat wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi balik dari Jabal Nur, dan ketika di rumah yang menyelimuti dia adalah Khadijah. Khadijah lah yang pertama masuk Islam selepas Nabi Muhammad SAW dapat wahyu, turun ayat, hai lelaki yang berselimut, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Yang pertama masuk Islam perempuan. Siapa yang pertama masuk surga? Nabi ketika masuk ke dalam surga, Nabi memandang ke belakang, dia tengok ke belakang, perempuan. Yang pertama masuk surga juga perempuan. Kunci surga perempuan. Siapa yang paling banyak masuk surga? Perempuan. Yang paling banyak masuk neraka? Banyak yang mengaku. Kenapa dalam hadis itu dikatakan paling banyak masuk neraka perempuan? Kerana memang jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah lelaki. Di mana-mana saya tazkirah itu biasanya dibagi, sebelah kanan lelaki, sebelah kiri perempuan. Tapi di Bintulu bersatu semuanya. Saking banyaknya perempuan, lelaki kalah semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad SAW diberikan Allah 4 permata anak perempuan, dan dari anak perempuan itulah datang keturunan-keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Zahra radhiyallahu anha punya anak lelaki Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak lelaki Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak lelaki Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak lelaki Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak lelaki Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak lelaki Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak lelaki Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak lelaki Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa punya anak lelaki Ubaidillah. Ubaidillah punya anak lelaki, itulah dia Alawi. Maka keturunan ini disebut dengan Ba Alawi. Ba artinya keturunan. Itulah dia Fam-Fam, As-Saqqaf, Al-Haddad, Al-Jifri, As-Shihab bin Syekh Abi Bakar bin Yahya, yang sampai ke negeri kita daripada Tarim Hadramaut, mengislamkan, mensyiarkan dakwah, dan kita mencintai mereka. Cinta bahasa Arabnya hub, orang yang dicinta. Habib, orang yang mencinta Habib. Kenapa mereka disebut cinta? Karena mereka cinta kepada kita. Kenapa kita menyebut mereka dicinta? Karena kita mencintai mereka. Apakah di Mesir itu ada keturunan Rasulullah SAW? Ya. Ini office Masyihatul Azhar, Al-Azhar Kahirah, dipimpin oleh Grand Syekh Al-Azhar. Sekarang nama Grand Syekhnya Syekh Ahmad Tayyib.
Rupanya Syekh Ahmad Thayyib ini ujung namanya Al-Hasani. Al-Hasani maksudnya keturunan Sayyidina Al-Hasan, Hasan anak Sayyidatuna Fatimah, Fatimah anak Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini office Grand Syekh Al-Azhar. Di sebelah kiri ada namanya Naqabatul Ashraf. Naqabatul Ashraf, keturunan Ashraf. Kalau satu Syarif, kalau dua Syarifani, kalau tiga Ashraf atau Syurafa. Kalau laki-laki namanya Syarif, kalau perempuan namanya Syarifah. Kalau laki-laki namanya Sayyid, kalau perempuan namanya Sayyidah. Memanggil laki-laki ya Sayyidi, ya Sayyidi. Tapi karena orang Melayu susah memanggil ya Sayyidi, lama-lama jadi ya Sidi. Kalau perempuan ya Sayyidati, ya Sayyidati, kena payah memanggil ya Sayyidati, lama-lama Siti. Siti Aminah, Siti Khadijah, Siti Fatimah, naik ke atas Siti Ling. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak bahasa-bahasa ini yang berubah sampai ke negeri Melayu. Abdullah, dolah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad, mat. Saking banyak mat di kampung tuh, mat tinggi, mat rendah, mat lepak, mat lapu, mat saleh, mat rempit. Saking banyaknya orang Melayu bernama Ahmad Muhammad Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Nama bukan sebatas nama, nama bukan setakat nama, nama adalah doa. Orang Bintulu ini Masya Allah tabarakallah, makbul doanya. Malam ini tak turun hujan, alhamdulillahirabbil. Tadi Ustaz Abdul Somad selepas maghrib, selepas isya turun hujan sedikit. Tapi rupanya barokah doa kita semua. Bayangkan kalau turun hujan, tak semua boleh dapat payung tenda, hanya sebatas sebahagian saja. Tapi rupanya Masya Allah tabarakallah, bi barakatil maulidi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi Muhammad sebagai seorang suami. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai seorang ayah. Ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima perang. Pernah Nabi Muhammad SAW jadi panglima perang? Ya, ketika dia menjadi panglima perang sampai di tempat perang Badar, datang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, apakah turun wahyu di mana kita cacahkan kemah? Apakah ada turun malaikat Jibril bagi tahu di mana kita tegakkan kemah?" Kata Nabi, belum ada wahyu. Jibril tak bagi tahu di mana berkemah. Saya ada idea ya Rasulullah. Bagaimana kalau kita cacahkan, kita tancapkan, kita buat kemah di sini? Kenapa? Karena di sini ada kulam oase, tempat air. Kalau kita berkemah di sini, kita sudah menang 1 poin. Kenapa? Karena dekat tempat air musuh akan kehausan. Sebagai panglima perang, mendengar pendapat anak buah, kaki tangan orang lain. Sekarang banyak orang kalau sudah jadi pemimpin, saya yang paling benar, selain daripada saya masuk neraka jahanam. Nabi SAW tidak begitu, guys. Nabi walaupun dia Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dia tetap mendengarkan pendapat sahabat. Kalau begitu kita berkemah di sini ya Rasulullah. Baik, tak masalah. Berkemahlah mereka di dekat tempat air. Malam-malam mereka intai tukang masak mengambil air. Tangkap tukang masak. Ditangkap tukang masak, ditanya, "Berapa jumlah pasukan kamu?" Kata tukang masak, "Saya tak tahu, saya masak, bukan saya hitung berapa tentera." Nabi Muhammad cerdas, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq jujur, amanah menerima amanah, orangnya amanah, tabligh menyampaikan, fatanah smart, cerdas. Sekarang banyak smartphone, phone-nya smart, orangnya tak smart. Nabi itu smart, cerdas, fatanah,
Nabi bertanya, satu hari kamu masak berapa ekor kambing? Saya masak sekian ekor kambing. Unta berapa? Saya masak sekian unta. Dari jumlah kambing dan unta, Nabi boleh tahu berapa pasukan musuh. Ini sebagai panglima perang. Lalu kemudian esok pagi mereka menyusun pasukan berbaris. Di mana kita susun barisan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kita susun barisan di tempat matahari terbit. Ini matahari terbit, kita susun di sini. Kenapa? Karena kalau kita susun matahari terbit, musuh kita nanti akan silau, dia tak nampak musuh. Maka di beberapa tempat saya tazkirah tak nampak jamaah. Sebab apa? Dia pasang lampu, jadi mata saya begini. Tapi di Bintulu ni Masya Allah tabarakallah, lampu depan yang kanan ini begini juga. Tapi tadi dah nampak semuanya. Ini manusia, bukan dari kalangan jin. Ini saudara-saudara saya semuanya orang-orang soleh, orang-orang baik. Mereka ini adalah ahli surga, Jannatul Firdaus semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sebelah kanan juga, ini semua baik-baik semuanya. Yang belum baik insyaallah balik dari sini menjadi baik. Yang tak baik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila lagi kita nak buat baik? Kita tak tahu malaikat maut datang bila. Yang tua jangan putus asa, yang muda jangan sombong. Kenapa? Karena kalau mati datang, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nabi Muhammad SAW susun pasukan tentera, tempat matahari terbit, musuh tak dapat menengok. Lalu Nabi SAW menyusun barisannya macam barisan saf solat. Macam mana barisan saf solat? Rapat sehingga musuh tak boleh masuk ke dalam. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, seperti pasukan bangunan yang kokoh. Jadi kalau perang itu barisannya bukan macam orang berbaris, tapi macam orang solat, tidak boleh ada kosong. Sebab kalau ada kosong, musuh masuk ke dalam, dia akan merusak persatuan. Itulah kenapa kata Nabi, jangan sampai ada tempat kosong. Sebab kalau ada kosong, nanti ada setan yang masuk. Sekarang orang mengejek hadis ini. Bila ada orang yang menyuruh, rapatkan, nanti ada setan. Kata dia, tak apa, setan pun nak sembahyang juga. Apa nih? Ini ajaran Nabi SAW bukan untuk diolok-olok, bukan untuk diejek. Ini adalah filosofi maknanya. Jangan ada tempat kosong membuat kita kalah dalam perjuangan. Mudah-mudahan dengan bibarakati maulid Nabi, kita menjaga persatuan dan kesatuan kita di Bintulu ini insyaAllah. Amin ya rabbal. Berbeza suku, bahkan mungkin kewarganegaraan, berbeza warna kulit, tapi kita diikat dengan satu ikatan yang sangat kuat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkemah di mana? Dekat tempat air. Tahu berapa pasukan musuh? Tahu. Jangan menghadapi musuh dengan mata yang rabun. Kita mesti tahu. Lalu kemudian di mana berkemah? Di tempat terbit matahari. Sudah siap, tapi doa tak tinggal. Nabi berdoa malam, sorbannya dihembus angin sampai jatuh ke bawah. Biasanya orang kalau sorbannya jatuh ke bawah, dia akan tarik lagi sorban ke atas. Tapi Nabi tetap mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tolong kami supaya kami menang melawan musuh-musuh kami. Sampai datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Hasbuka ya Rasulullah, cukuplah ya Rasulullah, jangan berdoa lagi, cukup ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Nabi tetap berdoa sampai azan subuh. Ini sebagai panglima perang. Sekarang banyak orang berdoa tidak mengangkat tangan lagi. Selesai sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, macam ayam nampak padi. Bila ditanya, engkau tak berdoa? Doa yang lama pun belum kabul, apa tambah lagi? Apa nih? Awak tadi selepas sembahyang tak berdoa dengan imam. Doa imam dengan doa saya beza Ustaz. Imam nak hujan, saya tak nak hujan. Sebab saya jual es krim. Apa nih? Kita berdoa minta barokah. Nabi mengangkatkan tangannya sampai azan subuh berkumandang demi memohonkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
Tuan malam ini kalau berdoa, datuk datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang hadir maupun yang tak datang, doa jangan sampai. Doa silahul mukmin, doa senjatanya orang beriman. Tapi kalau berdoa jangan cuma doakan diri saja, doakan juga Ustadz Abdul Somad supaya mati husnul khatimah. Kuat ya doa mana? Doa boleh kuat boleh pelan ya, doa boleh kuat. Bolehkah berdoa kuat-kuat ya? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Doa. Ini sekarang banyak orang berdoa tak bersuara. Ketika ditanya, awak doa apa? Antara aku dengan Allah. Apa nih? Kita doa. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Allah dengan merendahkan hati, merendahkan suara. Tapi bukan berarti tidak berdoa. Makanya dalam ayat-ayat salat itu dibaca, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka dalam doa khatam Quran selalu kita baca, ampunkan dosa kami. Ketika dalam ayat nikmat kami tak meminta, ketika membaca ayat azab kami tak minta dijauhkan daripada azab. Itulah pentingnya kita berdoa. Nabi walaupun strateginya mantap, bala tenteranya kuat, dia sehat, tapi tidak melupakan doa. Orang yang hanya berusaha tidak mau berdoa, sombong. Hanya berdoa tak mau berusaha, pesong. Maka kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nabi dalam perang Khandaq artinya parit, datang sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah malaikat Jibril datang memberikan strategik untuk berperang? Kata Nabi, tak ada datang. Kalau begitu kita pakai strategik dari Persia. Yang memberikan idea ini namanya orang Persia, Salman Al-Farisi. Kita gali lubang itu bahasa Arabnya Khandaq, parit. Maka disebut perang itu dengan perang Ahzab. Kenapa disebut dengan perang Ahzab? Sebab ada 3 pasukan yang bersatu. Pertama Yahudi, kedua munafik, ketiga musyrik. Disebut dengan perang Khandaq karena ada parit yang begitu luas, digali. Kira-kira kuda tak boleh melompat ke sana, supaya pasukan dari Madinah tak boleh masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Saat menggali itu, Nabi mengangkat bajunya, nampak perutnya terkena tanah saat menggali. Apa maknanya? Nabi ikut menggali, Nabi ikut masuk ke lubang, Nabi ikut membawa tanah naik ke atas. Jadi jangan bayangkan Nabi itu hanya tegak berdiri tunjuk-tunjuk. Siapa yang bawa masuk neraka, yang tak bawa masuk surga. Siapa yang bawa masuk surga, yang tak bawa masuk neraka. Nabi ikut bersama. Nabi sebagai seorang pemimpin. Ketika sedang musafir, datang sahabat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kita akan berburu. Saya yang akan memotongnya. Kata yang satu, saya yang akan mencucinya. Kata yang satu, saya akan memasaknya. Apa kata Nabi? Saya yang akan mencari kayu bakarnya. Begitu Rasulullah. Orang sekarang kalau datang anak buah kaki tangan berkata, saya akan memburunya, saya akan memotongnya, saya akan mencucinya, saya akan memasaknya, saya akan menghabiskannya. Tapi bukan main lagi lantangnya berkata, saya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa bagi tazkirah malam tadi? Ustaz Abdul Somad. Apa yang dia sampaikan? Nabi sebagai suami, Nabi sebagai ayah, Nabi sebagai panglima perang. Berapa lama dia bagi tazkirah? 1 jam 60 menit. Tadi saya berdiri pukul 9 kurang 15, sekarang pukul 10 kurang 15. Saya walaupun tak nengok jam, saya tahu saya dah tegak, dah terasa tu dari kaki. Oh, Ustaz Abdul Somad, kami tak boleh ulang apa yang kami dengar, apa yang Ustaz sampaikan tadi. Kami tak boleh ulang lagi, kami tak ingat. Jangankan puan tuan, saya pun tak ingat. Jadi saya kalau disuruh ulang dari awal, saya tak ingat.
tapi insya Allah ini boleh ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saya dimaklumkan ada beberapa kertas-kertas Ustadz nanti bagi berjawab pertanyaan. Kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada kita baca doa, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Menengok dari banyaknya nampaknya azan subuh baru selesai. Saya baru kehilangan anak yang amat saya sayangi, berumur 6 tahun karena kanker. Bukan tidak reda, tapi saya amat merinduinya sehingga saya selalu mengenangnya dalam tangis dan doa. Benarkah dia sedang bermain di surga dan menunggu ibu bapanya untuk ditarik ke dalam surga? Wildanum mukhalladun, anak-anak kecil yang kekal di dalam surga. Mereka tidak merasakan hisab, mereka tidak merasakan titian siratal mustaqim, mereka terus masuk ke dalam surga. Dan nanti pada hari kiamat, ketika budak-budak kecil ini disuruh lagi, masuklah kamu ke dalam surga, apa kata mereka? Kami mau masuk surga bersama orang tua kami, ayah kami, ibu kami. Itu dalil hadis sahih tentang bahwa anak kecil yang meninggal memberikan syafaat. Mudah-mudahan ayah bunda yang kehilangan anak tetap istiqomah, tetap sholat, tetap beribadah, tetap sabar, termasuk yang mendapatkan syafaat dari anak-anaknya insyaallah. Amin ya rabbal. Itu yang pertama. Yang kedua, innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir makhluk yang diciptakan Allah, namanya qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Apa kata Allah kepada qalam? Hai qalam. Qalam itu maksudnya pena, bukan tempat ikan tuh. Ya qalam, wahai qalam, uktub, tulis. Qalam menulis, si fulan punya anak meninggal syahid, orang kena kanker ini syahid, umur 6 tahun, sudah tertulis di lauhil mahfuz 50.000 sanah dalam sahih Muslim, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, Allah sudah menuliskan takdir bahwa Tuhan punya anak ini, bahwa Puan mengandung anak ini. Anak ini tak pernah minta masuk ke rahim Puan, dan Puan tak pernah minta untuk dia menjadi anak. Dia tak pernah minta Puan jadi ibunya, ibu pun tak pernah minta dia jadi anaknya. Ini ketetapan Allah. Rufi'atil aqlam, pena takdir sudah diangkat, wajaffatis suhuf, kertas takdir sudah kering, balik kepada kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. 3. Kenapa anak saya? Kenapa bukan anak dia? Kenapa anak saya? Kenapa bukan anak orang kafir? Kenapa bukan anak orang munafik? Kenapa anak saya? Maka jawabnya adalah, Puan Tuhan sudah beramal dengan amal badan, tegak, ruku, sujud, tasyahud, tawaf, sa'i. Puan sudah beramal dengan amal lisan, zikir, tasbih, tahmid, takbir, sholawat, istighfar, baca Quran. Puan dan Tuan sudah beramal dengan amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Allah ingin Tuan dan Puan yang kehilangan anak ini beramal dengan amal hati. Amal hati itu adalah sabar, amal hati adalah ikhlas, amal hati adalah ridha, menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. 4. Ketika nanti semua penghuni surga sudah masuk, orang-orang Bintulu semuanya sudah masuk ke dalam surga. Ini kenapa berdiri? Nak masuk surga kan? Tunggu dulu, kiamat belum. Ketika semua orang Bintulu masuk ke dalam surga, amin. Lalu Allah bertanya kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, madza turidun, apa yang kamu mau? Penghuni surga menjawab, kami sudah dapat surga, tapi kami belum dapat satu. Apa yang satu itu? Ridhaka, kami belum dapat ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa? Orang yang ridha menerima takdirku. Puan, Tuan, kalian kehilangan anak, buah hati belayan jiwa,
kesayangan, dilahirkan dengan tetes darah dan air mata, kena cancer 6 tahun. Allah ingin kalian dapat ridha. Man lam yarda bi qada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bi bala'i, tidak sabar menerima balaku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Itulah kenapa waktu kita tawaf kita tidak minta surga. Surga nomor 2, yang kita minta pertama, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Yang dapat ridho pasti dapat surga, yang dapat surga belum tentu dapat ridho. Maka ridholah wahai puan, wahai tuan. Last, yang kelima, setiap nanti datang dalam pikiran, yang paling jahat di pikiran. Kalau mata boleh ditahan, tutup. Kalau tangan boleh ditahan, diam. Kalau kaki boleh ditahan, diam. Kalau mulut boleh ditahan, diam. Tapi pikiran tak boleh ditahan. Kalau datang lintasan di pikiran, pintu setan masuk melalui kunci kalau. Kalaulah dulu anak ini, kalaulah dulu budak ini, kalau dulu dibawa ke hospital, kalau dulu dibagi obat ini, kalau dibagi ini, kalau. Begitu datang sekali kalau, tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Asal datang kalau, tutup dengan zikir. Saya sampai hari ini kalau datang berkalau di pikiran saya, kalaulah almarhumah mak saya masih hidup, saya akan bawa dia ke Miri, saya akan bawa dia ke Bintulu, saya akan bawa dia berjalan ke Sibu, saya akan bawa dia ke Kuala Lumpur. Kalau sekali kalau dalam pikiran, buang. Terus istighfar, bersolawat, kirimkan Al-Fatihah. Itulah cara menghilangkannya. Mudah-mudahan yang memberi tazkirah, yang menyuruh sabar, yang menyuruh ridha, juga bukan hanya setakat berceramah, tapi juga mampu mengamalkan semua yang kita kaji malam ini, insyaallah. Amin ya rabbal. Ada 3 soalan. Soalan yang kedua, apa hikmah di balik sambutan Maulidur Rasul dalam mengingati kelahiran Nabi Muhammad? Bagaimana ia memberi impact kepada kehidupan umat Islam hari ini? 1, mengingatkan tentang nikmat Allah paling besar. Nikmat sehat? Bukan. Nikmat iman? Bukan. Nikmat Islam? Bukan. Nikmat yang paling besar adalah nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nikmat yang paling besar nikmat iman, Ustaz. Macam mana kita beriman kalau Nabi Muhammad tak ada? Maka nikmat yang paling besar adalah nikmat lahirnya Nabi Muhammad. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wa dzakirhum bi ayyamillah. 2, dengan adanya maulid kita boleh berjumpa. Abdul Somad, ini saya first time, pertama kali datang kemari kan? Tapi nampaknya kita macam dah lama jumpa. Kita jumpa di alam ghaib, di alam YouTube, di sosial media, di TikTok. Tapi insyaallah pertemuan kita itu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maulid di office datang, maulid di surau datang, menyatukan lagi umat. Guna maulid ini adalah syiar. Syiar itu apa? Menunjukkan Islam agama kuat. Syiar ini gunanya ke dalam dan keluar. Ke dalam bagi umat Islam yang lemah imannya, menengok ramai. Oh, ternyata kalau maulid ramai juga. Yang sunyi itu sembahyang subuh. Yang keluar, ternyata orang di luar menengok umat Islam itu ramai, masya Allah, tabarakallah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, seandainya engkau berikan semua hartamu, emasmu untuk mengumpulkan manusia, kau tak akan mampu. Ini yang boleh mengumpulkan manusia sebanyak ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. 4, bahwa dengan maulid ini kita sedang menyatukan umat. Berbeza mazhab, berbeza keyakinan, berbeza fikih, berbeza, tapi kalau sudah tentang Nabi Muhammad semuanya sepakat. Sebab masuk Islam dengan menyebut namanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maulid. Jadi dengan maulid ini belikan buku sejarah Nabi, belikan ke anak-anak kita, supaya kalau kita mati nanti anak kita membuka lemari, dia tengok ada, oh buku almarhum ayah saya, beli buku, menangis dia. Kenapa? Karena buku itu masih bersampul plastik, belum dibuka lagi. Jangan sampai kita mati yang dia tengok adalah musik, lagu dangdut, melupakan daripada Allah, melupakan daripada Rasulullah.
Adapun lagu-lagu yang dia dengar adalah lagu solawat, lagu hadrah, lagu mengingat Allah, lagu mengingat kematian, lagu mengajak kepada solat, yang mengingatkan kepada Allah, Rasulullah, dan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka munasabah bersempena dengan Maulidur Rasul SAW, bagikanlah buku-buku, film, sejarah untuk mengenalkan Nabi kepada anak-anak kita semua. Last sekali, saya tolong bagi tips untuk lebih istiqomah dalam mengikuti sunnah Rasul bagi seorang perempuan yang bekerja, sebab kadang kita susah dalam mengatur masa. Pagi kalau ada yang menolong di rumah, jangan semua serahkan pada dia. Jangan sampai semua memasak nasi dia, gulai dia, tea untuk suami pun dia. Kalaupun tak boleh semua, untuk yang kecil-kecil buatkan tea, bolehlah puan yang membuatkan bagi ke suami. Airnya sama, gulanya sama, tea-nya sama, tapi rasanya beza kalau puan yang membuatkan. Jangan sampai nanti cuti Aidilfitri, orang yang menolong ni balik ke kampung, bukan cuma anak kita yang menangis, laki pun ikut menangis juga. Berbahaya. Berawal dari sesuatu yang dibiasakan, lama-lama menjadi kebiasaan. Maka ini mesti ada hal-hal kecil, bagikanlah dia. Oh, imamku, walaupun dia tak pernah jadi imam, engkau minumlah tea yang sedang aku buat ini. Si suami pun meminum air itu, dia minum, dia tanya, apa rasanya? Susah diungkapkan dengan satu kata. Macam mana? Satu kata pun tak boleh, pahit. Lupa dia bagi gula. Selepas itu pergilah bekerja. La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Kanan hijau, kiri biru. Saking nak pergi-pergi cepat. Muka putih, tangan hitam. Apa ni? Biasa-biasa saja. Ketika sampai di office, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan berdua-duaan dengan lelaki yang tak mahram. La tabarrajna tabarjul jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. La tahda'na bil qawl. Jangan bersuara yang mendayu-dayu, lemah gemulai, mendesah-desah. Biasa saja. Apa kabar? Sehat? Yang telah malam, apa kabar? Sehat. Apa kabar awal? Ini la takhda'na bil qaul. Jangan bersuara mendesah mendayu. Yatba'alladzi fi qalbihi marad. Kerana ada laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit, mendengar suara perempuan mendayu mendesah, dia pun langsung sakratul maut. Imannya sakratul maut, dosanya semakin tinggi. Maka kita biasa-biasa saja. Lalu kemudian selepas dari office, balik pukul 4, pukul 5, tambah jam sampai rumah pukul 6, 6 suku sembahyang maghrib, habis maghrib makan, handphone matikan. 8, 9, 10, 3 jam ini all out, all time, me time. Ini gunakan khas untuk suami, high quality, betul-betul quality time untuk family, untuk keluarga, untuk suami. Jangan lagi kita dah di office satu hari, balik ke rumah tetap juga lagi tengok handphone. Datang anak, mama. Bila untuk suami, bila untuk anak-anak. Maka kalau kita laksanakan ini bersama, ini Ustaz Abdul Somad ini bagi tazkirah saja nih, dia pun jarang juga di rumah. Saya akan balik hari Ahad, esok malam last sekali di Sibu. Ahad pagi saya akan balik ke Pekanbaru. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, 4 hari saya akan di rumah. Selepas itu saya pergi. Kalau saya sedang di rumah, saya akan menjadi driver.
untuk istri saya akan duduk di rumah, saya membawa menggendong anak. Maka kalau macam mana Ustaz pergi keluar, orang kenal dengan Ustaz, saya akan pakai mask, saya tutup mata, saya pakai topi. Bila ada orang jumpa macam Ustaz Somad, milih. Sebab saya saat itu bukan ustaz, saya adalah sebagai seorang suami, saya adalah seorang ayah. Jadi walaupun saya ustaz, bukan berarti kalau saya di rumah tazkirah juga, bukan saya dengan istri saya, ya ayyuhalladzina amanu, sa'ah wa sa'ah. Ada masanya menjadi suami, ada masanya menjadi ayah, ada masanya menjadi ustaz. Tapi jangan sampai cakap saya ini dipesongkan. Sebab ada juga setengah pemuda belia, dia sembahyang, selepas sembahyang dia pergi ke diskotik. Bila ditanya kawannya, kenapa awak gini? Ada masanya kita baik, ada masanya kita jadi hantu, ada masanya kita sama malaikat, ada masanya sama setan. Ini tak betul. Maksud ada masa itu semua baik, jadi suami pun baik, jadi ayah pun baik, jadi director di office pun baik, jadi orang kaki tangan pun baik, sama-sama. Tapi tidak semuanya kaku, tidak semuanya ada adabnya masing-masing. Sa'ah wa sa'ah, semua ada saatnya. Itulah yang kita bahaskan malam ini. Nabi sebagai suami, Nabi sebagai ayah, Nabi sebagai panglima perang. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini kita semakin semangat untuk lebih membaca, mendengarkan, dan selanjutnya mencintai, setelah itu memperjuangkan agama Islam yang dibawa oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir majlis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan Allah jadikan Bintulu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyarakatnya semuanya dalam keadaan iman dan Islam, istiqomah dalam kebaikan, dan kita semua lelaki, suami, istri, anak-anak, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Al hadhihi niyah al-Fatihah.